Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah Jalla wa Ala. Kita wajib memujinya dalam seluruh keadaan, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di saat senang maupun di saat sesuatu yang tidak menyenangkan. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tetap memuji Allah dalam semua keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertahmid kepada Allah di setiap keadaannya. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau akan bertahmid dengan Allah. Beliau bertahmid kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Ya, segala puji mutlak milik Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan telah sempurna. Dan manakala beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap saja memuji Allah dengan lafaz alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan, di tiap kondisi. Kenapa? Karena apa-apa yang buruk yang menimpa kita tidak menimpa kita kecuali Allah sudah takdirkan. Saya ulangi, segala sesuatu yang menimpa kita, yang buruk yang kita rasakan, tidak menimpa kecuali sudah Allah tuliskan untuk kita. Allah Jalla wa Ala di surat 57, surat Al-Hadid, ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
tidaklah satu musibah yang menimpa di bumi atau menimpa diri-diri kalian, melainkan telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, melainkan telah Allah tuliskan di kitabnya. Dan yang demikian itu sungguh adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat 64, surat At-Taghabun ayat 11 kata Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sebuah musibah itu menimpamu melainkan apabila Allah telah mengizinkannya. Pertanyaannya adalah, apakah takdir-takdir buruk yang menimpa kita itu akan mencacati keterpujian Allah? Jawabannya tidak. Allah tetap maha terpuji, Allah tetap maha mulia, walaupun yang dia takdirkan adalah sesuatu yang kita rasakan buruk. Oleh karena itu Nabi ketika beliau mendapat sesuatu yang buruk dari sisi Rabbnya, beliau tetap mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di seluruh keadaan, di seluruh situasi dan kondisi. Seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, wahai umatku, apapun yang kalian rasakan, pujilah Allah. Apabila kalian ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kalian katakan, Rabb, engkau tetap terpuji apapun yang kurasakan, dan keburukan yang aku rasakan tidak mencacati kemuliaanmu ya Allah, karena seluruh namamu mulia, baik, dan zatmu adalah mulia dan baik pula ya Allah. Bukankah Allah mengatakan walillahil asmaul husna, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, dan kita tahu setiap nama Allah adalah sifatnya, berarti semua sifat Allah adalah baik. Oleh karena itu salah satu sifat Allah adalah Al-Hamid, maka kita tetap memujinya walaupun dalam keadaan apa saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul terbaik. Kalau Rasul manusia terbaik, semua Rasul adalah manusia terbaik. Kalau kita masih waiting list, mati dulu baru ketahuan siapa yang baik di antara kita. Faham? Semua para Rasul adalah manusia terbaik, karena Allah mempercayai mereka untuk membawa risalah. Allah memilih mereka untuk membawa risalah. Allah tidak memilih seseorang dari hamba-hambanya yang diberi wahyu untuk membawa risalahnya, melainkan dia adalah manusia terpilih dan terbaik di antara semua manusia. Dan para rasul adalah manusia-manusia terbaik dari seluruh manusia yang Allah ciptakan. Rasulullah adalah rasul terbaik. Pertanyaannya, emang bedanya di mana? Kan rasul sama-sama rasul, ya, semuanya kan rasul. Kenapa Rasulullah itu lebih terbaik dari yang lain? Jawabannya, jabatannya boleh sama, prestasinya beda dong. Semua orang sama-sama rasul, tetapi derajatnya di sisi Allah tidak sama. Semua para nabi jabatannya nabi, yes, tapi tidak semua nabi memiliki tingkatan dan level yang sama di sisi Allah. Lihat surat 17, surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard. Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya dia maha mengetahui siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi.
Kemudian Allah menyambung firman-Nya tadi, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din, dan sungguh kami Allah melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Tadi saya katakan pada dasarnya manusia itu mulia atau hina? Jawab yang lantang kali, masih pagi. Masa kalah sama orang di tetangga sebelah? Saya tanya, manusia itu dasarnya mulia atau hina? Mulia. Dari mana Anda tahu? Emang Allah kasih tahu antum? Jawabnya iya. Dari mana Allah kasih tahu antum kalau kita ini mulia? Ada yang tahu nggak? Jadi nggak hafal maksudnya. Ya, manusia itu dasarnya mulia. Lihat surat 17 Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh aku Allah memuliakan anak-anak Adam. Anak Adam berarti kita, bukan? Para nabi anak Adam, bukan? Semuanya anak Adam. Ya, jadi kita semuanya mulia. Tetapi manusia yang paling mulia di antara manusia adalah para nabi tadi. Allah pilih mereka ya menjadi utusan-utusannya. Mereka dipilih untuk diberi wahyu, mengemban amanah. Allah tidak pilih saya dan pilih bapak-bapak, apalagi ibu-ibu di belakang. Kenapa Allah nggak pilih kita? Satu, moralnya nggak bagus, nggak amanah kelihatannya. Yang kedua, kemampuan daya ingatnya rendah. Betul ya? Kalau urusan dunia biasa kenceng, kelihatan sekali. Ya? Nafsunya gede. Bayangkan kalau diutus jadi nabi, punya ambisi dunia, kira-kira agama dijual nggak? Itu tugas kenabian bisa dijual itu, ya, dengan sebuah apartemen umpamanya. Maka Allah tidak pilih kita. Ya, Allah pilih orang-orang yang kemudian Allah namai mereka dengan nabi, mufradnya jamaknya anbiya, para nabi. Ya, dan tadi Allah katakan nabi-nabi itu ada yang Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Maka nabi-nabi yang bukan rasul itu tidak sama dengan nabi yang rasul. Faham? Karena setiap rasul pasti nabi. Tidak setiap nabi adalah rasul. Berdasarkan hadis itu pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Mu'adz bertanya, "Kamil anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi seluruhnya?" Nabi menjawab 124.000. Banyak. 124.000. Kemudian Mu'adz bertanya lagi, kami rusul min dzalik, berapa orang rasul dari nabi-nabi tadi? Nabi menjawab, rasul dari nabi-nabi itu 313. Ada yang mengkritisi hadis ini. Hadis ini nggak masuk akal, wong dalam Quran cuma sekian kok. Ya, dulu saya kuliah ada yang kayak begitu. Dia protes hadis itu. Ya, saya jawab, bukan hadisnya salah, otak antum yang error. Gimana sih? Kan Allah bilang di surat ada di 3 ayat. Tapi saya sebutkan saja 1 ayat. Sebab 1 aja belum tentu hafal, apalagi 3-3-nya. Surat 4 An-Nisa ayat 164 kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa lam naqsashum 'alaik. Itulah sebagian rasul yang aku ceritakan kepadamu Muhammad. Ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Jelas? Ada ibu-ibu yang nanya sama saya begini, Pak Salim, kenapa Allah tidak ceritakan semuanya?
Jawaban saya selengekan aja, ya suka-suka Allah lah, ngapain ibu nanya. Tapi jawaban warasnya begini, yang 25 aja nggak hafal. Ibu-ibu, udah hafal nama nabi-nabi yang 25 belum? Tuh jawabannya jujur sekali, belum tuh, ya hafal. Nah, itu satu. Kalau nabi-nabi dan rasul semuanya ditulis, Quran tambah tebal nggak? Tambah ayatnya nggak? Yang itu aja juz 30 belum hafal kan? Nah, bayangin aja kalau ditambahin, tentu memberatkan buat kita. Ya, jadi maka rasul-rasul yang Allah sebutkan namanya di Quran menunjukkan mereka jauh lebih mulia kedudukannya daripada yang tidak disebutkan dalam Quran. Dan para rasul derajat mereka juga beda-beda satu dengan yang lainnya. Dan itu Allah terangkan di surah 2 Al-Baqarah ayat 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah kami lebihkan sebagian rasul atas sebagian yang lain. Sehingga rasul pun tidak pada satu level ya, tidak satu derajat. Ada yang Allah lebihkan karena Allah melebihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak pernah salah memuliakan seseorang, karena Allah nggak butuh second opinion. Ya, misalnya spasi dukungan, Allah nggak butuh itu. Ya, seperti Indonesian Idiot misalnya. Tahu Indonesian Idiot? Nah, bukan idol tapi idiot itu namanya. Ya, Allah nggak butuh itu. Ya. Kemudian rasul-rasul yang paling mulia itu adalah ulul azmi. Ya. Dan Allah sebutkan di surat 46 Al-Ahqaf ayat 35, Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, isbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul ulul azmi. Berarti rasul-rasul dari ulul azmi, mereka adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Dan ulama sepakat, tidak ada yang berselisih kecuali orang-orang yang menyimpang, bahwa rasul ulul azmi itu ada 5 orang saja. Di beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan semua nabi secara menyeluruh, tetapi Allah menyebutkan 5 orang ini bersamaan, yang mewakili risalah yang dibawa oleh seluruh para nabi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di surat 33 Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadha rabbuka, ya, kata Allah, wa id akhadna mitsaqan nabiyina, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil perjanjian dari seluruh para nabi, wa minka, dari engkau Muhammad, wa min Nuhin, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ada beberapa ayat yang senada dengan itu. Dan di antara 5 tadi, Rasulullah adalah yang paling baik, yang paling terbaik dari 5 orang tadi. Maka saya katakan di awal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang nabi yang terbaik dari semua nabi-nabi yang telah Allah utus. Maka bersalawatlah kepadanya, karena dia nabi terbaik, maka umatnya pun disebut umat terbaik pula. Karena nabinya terbaik, maka umatnya pun adalah umat terbaik. Maka Allah Jalla wa'ala di surat 3 Ali Imran ayat 110 mengatakan, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik karena nabi kalian adalah nabi yang terbaik.
andaikan kita bukan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita mendapatkan predikat khairu ummah. Tidak mungkin kita mendapatkan predikat khairu ummah. Kita mendapatkan predikat khairu ummah karena kita adalah menjadi umat dari Nabi yang terbaik tadi. Sepakat? Kalau nggak sepakat boleh pulang. Nah, coba yang nggak sepakat angkat tangan, tapi berani angkat tangan saya patahin tangannya. Baik. Ya, semoga kelak Allah Jalla wa'ala mengizinkan dan meridhai kita untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat milik Allah Jalla wa'ala. Syafaat seluruh milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada yang diberi syafaat kecuali orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, kalau toh nasib kita buruk asal tidak keluar dari Islam, kita termasuk orang yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini prolognya setengah jam. Ya, sama saya semuanya pakai perhitungan. Paham? Kalau janjian sama saya nggak boleh telat loh. Telat saya rukyah loh. Ya, nah, baik. Langsung saja kepada judul ya. Jadilah orang yang ke-1. Jangan jadi yang kedua dan ketiga. Bingung kan maksudnya kan? Bingung nggak? Bingung nggak maksudnya apa? Coba ada yang punya opini nggak? Ada nggak yang tahu maksud judul itu? Ketua panitia aja nggak tahu, apalagi pesertanya. Siapa yang tahu coba kira-kira maksudnya apa? Jadilah orang yang ke-1, jangan jadi orang yang kedua dan ketiga. Ibu-ibu, tahu nggak maksud judul itu? Tahu nggak? Tahu ya? Enggak ya? Yang jelas Bu? Tahu? Maksudnya? Oh, bagus. Terserah, namanya juga dalilnya mustarak toh. Jadi terserah saja, nafsirnya bebas. Tapi itu kan tafsirnya Allah, bukan tafsirnya gue. Baik, saya mulai saja. Jadilah orang pertama tuh orang yang beriman. Jangan jadi orang kedua kafir, ketiga munafik. Paham? Saya menyebutkan dalil ini, nanti dijelasin. Saya mulai dari yang paling umum, karena ini kan saya yakin udah lama nggak kuliah kan. Jadi saya kalau ceramah, saya nggak suka ceramah, saya suka ngajar. Jadi saya diktekan, makanya catat. Ya, habis ini bukan antum yang nanya saya, tapi saya nanya antum. Sekali-sekali ustadz yang nanya dong, masa murid nanya melulu? Paham? Kalau murid bertanya ingin menambah ilmunya, betul? Kalau guru bertanya ingin mengecek pelajaran tadi diserap apa enggak, boleh dong? Boleh enggak? Jawabannya enggak meyakinkan. Karena kelihatannya takut ditanya semuanya. Baik. Manusia tidak tercipta dengan sendiri ya. Manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Faham? Manusia diciptakan itu di atas dasar tauhid. Dan manusia tidak dilahirkan kecuali dalam keadaan bertauhid. Pertanyaan, sama enggak? Enggak sama. Bahwa orang yang diciptakan di atas asas tauhid. Pertama, lihat surat 30 Ar-Rum ayat 30. Setelah Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada agama yang hanif,
Kata Allah, aqim wajhaka lidini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, kepada agama yang hanifan. Allah beri alasan, kenapa aku perintahkan kalian secara personal, secara individu, secara fardiyah untuk menghadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Allah beri alasan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena di atas agama inilah Allah jadikan fitrah manusia. Kemudian Allah mengatakan, dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Faham? Kata Allah, itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang dimaksudkan agama yang lurus, agama yang qayyim adalah agama yang asasnya tauhid kepada Allah. Agama yang dibangun di atas dasarnya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau surat 30 ayat 30 tadi, lihat juntunya, penjelasnya ada pada surat 12, surat Yusuf ayat 40, penjelasan Yusuf alaihi salatu wassalam kepada dua temannya sama-sama narapidana di penjara. Paham? Maka manusia menurut Allah diciptakan di atas fitrah tauhid. Paham? Cukup tidak? Sebelum manusia dilahirkan, Allah pun membuat MOU dengan manusia. Tahu MOU? Kesepakatan. Bikin akad dengan Allah Jalla wa'ala yang berkaitan dengan tauhid Allah. Dan seluruh manusia menyepakatinya. Tidak ada satu manusia pun yang kafir dan ingkar ketika Allah menawarkan kepadanya itu. Ketika Allah menyodorkan pertanyaan, kemudian dijawab spontan dengan penuh kesadaran, menunjukkan telah terjadi kesepakatan antara Allah dengan hambanya untuk tetap mentauhidkan Allah dan tidak pernah dan tidak akan pernah mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 172 sampai dengan 173. Saya ngomongnya kecepatan nggak? Saya ngomongnya kecepatan. Oh, ya, soalnya saya ada sariawan. Saya kalau sariawan ngomongnya kecepatan. Baik. Ya, nanti kalau saya kecepatan, tinggal batuk 3 kali saja. Ya, kasih tahu kecepatan. Kadang-kadang saya suka mikir, ini saya kecepatan apa di situ yang lemot? Kata ibu-ibu dua-duanya, Pak. Di sini lemot, di situ cepetan, ya, lengkaplah penderitaan. Baik, saya kurangi volumenya, kecepatannya, speednya saya kurangi. Tadi saya ulangi, tadi manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah tauhid. Faham? Dasarnya informasi langit, bukan langitan loh. Tadi Allah telah menerangkan kepada kita surat 30 Ar-Rum ayat 30 ya. Kemudian Allah menerangkan melalui lisan Yusuf yang dimaksudkan agama ad-dinul qayyim adalah agama di mana kita hanya menyembah Allah Jalla wa'ala saja, yaitu la ilaha illallah. Di surat 12 tadi ayat 40. Kemudian yang kedua, manusia sebelum dilahirkan ya membuat MOU dengan Allah Jalla wa'ala agar mereka tetap di atas tauhid tadi, dan mereka tidak akan pernah mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Tadi surat 7 Al-A'raf ayat 172 dan 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim
Ingatlah ketika Rabb Muhammad mengambil persaksian dari anak-anak Adam, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Nah, apa bentuk MOU-nya? Allah bertanya, alastu birabbikum. Allah memulai dengan istifham inkari, pertanyaan yang bentuknya pengingkaran. Bukankah aku Rabb kalian? Allah nggak bilang gini, aku ini Rabb kamu loh. Allah nggak maksa loh. Faham? Tapi Allah bertanya, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, seluruhnya menjawab. Bala dengan isim takkid, sesuatu yang tidak meragukan, menunjukkan yang menjawab super serius. Bala syahidna, sungguh benar kami bersaksi Allah bahwa engkau adalah Rabb kami. Berarti kita telah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti lengkaplah dan sempurnalah kita diciptakan dari fitrah uluhiyah, dan kita pun keluar dalam keadaan menerima, mengakui rububiyah Allahu Jalla wa'ala. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, ai dalam keadaan bertauhid, ai dalam keadaan Islam, tidak kafir. Tetapi pada kenyataannya manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Betul? Pada kenyataannya manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, kata Allah di surat 64, surat At-Taghabun ayat 2. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan bertauhid. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan bertauhid, kata Allah. Faham? Maka ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang beriman. Pertanyaan, iman ini dan kafir ini takdir atau bukan? Takdir. Gak usah takut jawab-jawab. Kalau toh salah gak disuruh pulang. Baik. Beriman dan kafir ada ruang pilihan atau tidak? Atau mutlak takdir yang tidak bisa dirubah-rubah? Ini kalau urusan tahun baru lantang disuruhnya kalau suruh nyanyi ya. Kalau ditanya kok jawabnya melempem kayak kue apem begitu. Kalau kau jantan jawab pertanyaanku. Saya tanya, beriman, kafir itu ada ruang pilihan atau memang tidak sama sekali takdir dari sana? Antum jawab itu karena takut ditanya atau karena nekat? Sebab ini kan jawab, saya tanya dalilnya pasti nggak ada yang tahu deh. Kelihatan sekali soalnya. Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Baik, dan saya jelaskan belakangan. Nah, yang oleh Allah di surat 2 Al-Baqarah, karena itulah Allah menyebutkan kita umat wahidah, umat yang satu tadi. Tadi kita diciptakan di atas apa? Tauhid, di atas fitrah Islam kan? Oleh karena itu Allah mengatakan kita umat wahidah, umat yang satu tadi. Surah 2 Al-Baqarah ayat 213. Ibu-ibu, kedengarannya di belakang jelas nggak? Nggak jelas ya?
kurang jelas ya. Soalnya ini bukan salah saya ngomong, saya udah teriak-teriak loh. Nah, ya, soalnya saya kalau duduk di kursi mesti nyender ke belakang. Karena saya memang tampangnya cukong kan, jadi rada ngebosi gitu loh. Nah, ini cara duduknya bukan duduk ustadz kan. Cara duduknya duduk bos begitu. Karena saya sejak kecil duduknya begini. Ya, jadi dikasih meja pun tetap saya begini aja. Ya, karena saya bukan tampangnya bukan ustadz, kelihatannya cukong memang. Jadi duduknya kayak cukong duduknya. Ini tadi mestinya pakai ginian lebih enak ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan jangan menzalimi panitia juga ya. Baik. Ini udah saya majuin. Baik. Kedengaran nggak Bu? Kedengaran ya. Kalau nggak kedengaran, nanti protes panitianya saja ya. Baik. Nah, saya ulangi. Oleh karena itulah Allah menamai kita ummatan wahidah, umat yang satu tadi. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah, zat yang satu. Betul? Kita diciptakan oleh Allahu Jalla wa'ala dari unsur yang sama. Faham? Kata Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Awalnya manusia itu umat yang satu, karena fitrahnya sama, penciptaannya sama, nggak ada bedanya. Faham? Orang yang hari ini kafir, orang yang hari ini fasik, semuanya di atas fitrah yang sama, diciptakan oleh Allah. Karena kata Allah apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita semua diciptakan Allah yang satu, dan kita diciptakan oleh Allah dari diri yang satu, Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita dilahirkan, tugas kita juga satu, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia suka berselisih, suka berinisiatif gitu ya, suka sok tahu. Apalagi bapak-bapak muda ini memang bapak-bapak tahu-tahu. Tahu bapak-bapak tahu-tahu, tidak tahu sok tahu. Dikasih tahu tidak mau tahu, dan tidak pernah cari tahu. Namanya suami tahu-tahu. Kalau yang tersinggung jangan tersinggung ya, telan aja. Suka berselisih kata Allah. Faba'atsallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Karena Allah tidak meridai perselisihan, jelas. Maka kalau ada orang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat, ini adalah hadis palsu yang tidak ada asalnya. Ya, Allah tidak menyukai perselisihan. Allah mengutus para nabi. Bersama para nabi Allah turunkan kitab. Untuk apa? Untuk para nabi melakukan tahkim, memutuskan perkara apa yang mereka perselisihkan, siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari ayat ini kita ambil kesimpulan, satu, Allah meridai perselisihan enggak? Enggak. Yang kedua, agama Allah serahkan kepada akal dan kesepakatan atau bukan? Bukan. Kalau Allah serahkan agama kepada kesepakatan, ya nggak usah ada nabi kali. Lu ada suruh musyawarah sendiri. Paham? Karena urusan agama bukan urusan Wahyono dan dua putra putrinya, Wahyudi dan Wahyuni. Tapi itu urusan Allah. Maka Allah tidak izinkan manusia bicara tentang agama kecuali dengan wahyu. Paham? Orang berselisih karena menggunakan akalnya bukan?
Berarti Allah tidak mengizinkan akal ikut campur dalam urusan agama, bukan? Maka jangan sosok berakal deh. Paham? Jadi kalau ada orang bicara agama, kayaknya nggak masuk akal deh, bilang aja akal lu yang bermasalah, bukan agamanya. Kan ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu tempat lain. Rata-rata ibu-ibu tuh panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Begitu juga anak-anak muda sekarang. Ya, dia kalau orang terangkan agama kepada dia apa? Kayaknya nggak masuk akal deh. Saya jawab, Ada orang saya terangkan capek-capek, dia bilang gini, Pak Salim kayaknya Islam nggak masuk akal deh. Apa jawab saya? Kenapa? Akal kamu yang on, bukan agamanya yang bermasalah. Ngerti loh? Paham? Jadi Anda yang perlu diruqyah, bukan agama yang perlu diutak-atik. Allah tidak mengizinkan. Makanya Allah menurunkan para nabi dan Allah turunkan bersama mereka kitab. Dan kita tahu kitab turun demi satu kitab sampai akhirnya Allah memperkenalkan kepada kita nama tiga kitab yang paling besar sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian Allah merevisi tiga kitab tadi. Allah mengamandemen sendiri. Para nabi nggak dilibatkan, apalagi anggota DPR. Bayangkan kalau dulu anggota DPR terlibat dalam pembuatan Quran, saya yakin pasti hari ini kita bawa ke judicial review ya. Pasti banyak yang digugat itu. Paham? Allah merevisi semua kitab tadi dan Allah turunkan menjadi sempurna dalam sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Quran adalah kitab terakhir yang di dalamnya tercakup seluruh kitab-kitab terdahulu. Faham? Dan dengannya mencukupi apa yang dibutuhkan oleh manusia sampai kiamat. Dan tidak ada lagi kitab sesudah itu. Quran adalah kitab yang terakhir. Allah turunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah Jalla wa Ala berkata, maka Muhammadun aba umir rijalikum wa khataman nabiyyin, di surat 33 ayat 41, Muhammad itu tidak lain, Muhammad itu bukanlah ayah seorang laki-laki dari kalian. Muhammad itu bukanlah semata-mata seorang ayah biologis dari kalian. Tapi dia adalah seorang rasul dan melalui dialah nubuah telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nubuah telah ditutup, maka tidak ada lagi risalah sesudah itu. Faham? Karena nubuah telah ditutup, maka tidak ada lagi rasul. Kalau Allah mengatakan bahwa Muhammad itu penutup rasul, kemungkinan masih ada nubuah. Faham? Tapi ketika Allah mengatakan Muhammad itu rasul dan dia penutup seluruh para nabi, maka nubuah pun telah ditutup oleh Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada lagi risalah yang diturunkan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Maka tentu tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada kitab yang akan boleh mengganti Quran. Oleh karena itu, kawan saya orang non muslim bertanya begini, Pak Salim, saya baca di kitab Anda itu Quran dijamin dijaga keorisinalitasannya, dijaga keasliannya. Lalu mereka bertanya kepada saya, apakah Quran pun cerita kalau Allah menjaga orisinalitas kitab-kitab terdahulu? Enggak. Saya jawab enggak. Kenapa? Karena satu saat kitab itu enggak dibutuhkan.
Diimani bahwa Taurat turun kepada Musa, Zabur turun kepada Daud, Injil turun kepada Isa, tetapi syariatnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Cukup diimani. Kalau dalam tata negara Indonesia cukup masukkan ke arsip nasional saja, hukumnya nggak berlaku lagi karena sudah diamandemen dengan turunnya Al-Quran ini. Faham? Oleh karena itu, karena bakal diganti, ngapain juga dijaga? Nggak perlu, nggak penting. Faham? Karena Quran kitab terakhir, tidak ada lagi kitab sesudahnya. Dan ini menjadi panduan hidup manusia dari mulai Nabi diutus sampai kiamat. Maka Allah perlu memberikan garansi, jaminan bahwa Quran ini harus dijaga keasliannya. Faham? Dari kitab yang lain, ya, kalau mereka bertanya begini, Pak Salim beriman kepada Injil enggak? Oh, sangat beriman sekali. Lalu mereka datangkan kitab, mereka bilang ini Injil. Saya bilang, saya percaya Injil turun kepada Isa. Cuman apakah ini isinya Injilnya Isa perlu divalidasi ya dengan Quran. Lalu saya ajukan banyak pertanyaan, di mana Quran mengisahkan tentang Isa, di situ tidak ada. Mereka nanya kepada saya, Pak Salim, di Quran cerita nggak tentang Yesus? Saya jawab enggak. Jadi dia nanya, Pak Salim, apakah Quran bercerita tentang Yesus? Saya jawab enggak. Lah, dia bilang kalau memang Quran tidak bicara tentang Yesus, kenapa Bapak percaya Injil? Di sini cuma nama Isa dan Al-Masih, Yesus nggak ada, tahu. Makanya kan di situ nanya, Quran cerita nggak tentang Yesus? Ya nggak ada. Dan saya nggak mau mencaplok nama yang tidak ada di Quran. Ngapain juga bawa-bawa nama yang nggak disebutkan Allah? Faham? Makanya dari tadi nanya, cerita nggak tentang Isa? Saya jelasin. Faham? Kan di situ nanya, ada nggak cerita tentang Yesus? Ya nggak ada lah Yesus di Quran. Dia bilang maksud kami ya Isa, itu kan maksud lo. Saya tidak tahu maksud lo. Faham? Saya hanya menjawab berdasarkan pertanyaan you, dan saya jawab menurut informasi Quran, bukan menurut logika lo. Faham? Sebel banget tuh orang. Dia orang Ambon, ketemu orang Ambon gimana sih? Paham? Nah dia tanya, oh berarti ada Isa dong di Quran? Oh iya, Isa disebutkan Allah 25 kali. Saya baca semua ayat tentang Isa. Dia bilang, kok Bapak hafal ya Quran nama-nama Isa di ayat mana? Iya. Saya tanya, itu pendeta mau hafal nggak Bibelnya? Dia bilang enggak. Itu menunjukkan perlu diragukan. Masa dari Allah nggak dihafal? Tapi itu urusan Lola, bukan urusan saya. Faham? Nah, dan Quran adalah kitab penyempurna. Quran, maka ketika Quran datang, sama dengan para nabi-nabi terdahulu, ada yang menerimanya, ada yang kafir. Begitu juga Quran, ketika datang, manusia terbagi dua secara global. Ada yang beriman, ada yang kafir. Lalu orang kafir terbagi dua. Orang kafir terbagi berapa? Dua, yaitu munafik. Maka saya katakan tadi, ketika Allah menjelaskan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ini Quran tidak ada keraguan padanya. Kenapa Allah mengatakan Quran tidak ada keraguan? Allah ingin meyakinkan. Kenapa? Karena sesuatu diterima, sebuah informasi itu diterima, sebuah informasi itu diterima, biasanya tergantung yakin atau tidak yakin kan? Biasanya Anda kalau mendengarkan sebuah informasi, kayaknya meragukan ini berita ya. Paham? Atau ibu bilang gini,
Nah, ibu-ibu kalau ngomong kan bibirnya miring ke kiri kan? Kayaknya meragukan deh gitu. Ibu-ibu kalau ngomong kan gitu bibirnya. Ibu-ibu lihat di belakang. Ibu-ibu lihat nggak bibir saya tadi? Nggak lihat, bagus, nggak usah lihat supaya nggak sakit hati. Nah, jadi Allah katakan la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka respon manusia terhadap Quran itu ada 3 tadi ya. Pertama adalah orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Yang dimaksudkan orang munafik di sini adalah orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan pura-pura menampakkan keimanannya. Karena munafik ada berapa? Bapak-bapak, sepanjang pengetahuan bapak, nifak, munafik itu terbagi berapa? A 2, B 3, C 4. 2. Setuju nggak? Setuju nggak? Nifak itu terbagi 2. Setuju nggak bapak-bapak yang sebelah kiri? Kenapa bagi 2 ah? A'mali. Nah, jadi munafik itu ada 2 ya. Pertama namanya nifak i'tiqadi. Artinya orang yang nifak artinya bermuka 2 ya. Menampakkan sesuatu yang bukan sebenarnya, itu munafik namanya. Paham? Jadi munafik itu bahasa gampangnya apa? Menampakkan sesuatu yang bukan sebenarnya dalam kebohongan ya, dalam kebohongan. Jadi orang itu berbohong, tadi menampakkan sesuatu yang baik padahal yang disembunyikan apa? Yang buruknya. Itu munafik namanya. Nah, pertama namanya nifak i'tiqadi. Sebenarnya ini orang kafir karena i'tiqadi dia, akidah dia kafir. Cuman dia menampakkan keimanannya dengan lisannya, tetapi hatinya tidak beriman. Hatinya tidak beriman. Faham? Dalilnya lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betul? Ada di antara manusia berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Mereka hanya mengucapkan apa yang di lisannya, tapi itu bukan apa yang ada di hatinya. Paham? Atau contoh ayat lain, surat 63 ayat 1. Surat berapa? Surat Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik mereka datang kepada Muhammad seraya bersaksi asyhadu annaka rasulullah, kami bersaksi engkau itu rasul Allah. Padahal mereka hanya mempermainkan kata-kata saja. Mereka hanya mengucapkan di lisannya, hatinya tidak seperti apa yang diucapkan oleh lisannya tadi. Faham? Maka Allah menurunkan ayat ini. Allah sangat mengetahui Muhammad engkau adalah rasulnya. Kesaksian mereka dengan sifat kebohongan tadi tidak mempengaruhi kredibilitas sebagai rasul Muhammad. Dan Allah menjadi saksi bagimu nanti hari kiamat kalau mereka itu bohong. Paham? Kenapa? Gak kedengaran ya. Ibu dari tadi mau masalah deh. Gak kedengerannya. Terlalu cepat ya. Waduh, ibu-ibu dari tadi. Baik, saya ulangi. Ya, lemot ya. Ibu kan masih muda-muda amat loh.
Ibu kalau WA kok lancar-lancar aja, biasanya saya baca WA-nya lancar sekali. Baik. Atau contoh ayat lain. Surat 24. Surat An-Nur ayat 47. Yaquluna amanna billahi wa birasulih wa ata'na. Ya, mereka berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, dan kami akan menaati Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Tetapi manakala mereka berpaling dari Muhammad, mereka tidak akan melakukan apa yang mereka ucapkan. Apa kata Allah? Wa ma ulaika bil mu'minin. Sungguh mereka itu bukan orang yang beriman. Jadi yang dimaksudkan munafik pada ayat tadi sebenarnya orang kafir. Faham? Tapi dia pura-pura menampakkan keimanannya lalu menyembunyikan kekafirannya. Pertanyaan muncul, kalau memang dia kafir, kenapa Allah nggak bilang kafir aja? Jawabannya, orang ini sangat berbahaya bagi Islam. Betul? Kalau orang kafir kan jelas-jelas kekafirannya, menampakkan kekafirannya, menampakkan permusuhannya. Ini orang KKO kanan kiri oke. Ya, dia ini hatang ketiga halal haram hantam. Dia ini duri dalam daging bukan? Makanya lihat ayatnya, Allah menjelaskan sifat-sifat mereka secara gamblang. Karena mereka ini yang akan merusak saf dari dalam bukan? Mereka ini yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Dan mereka inilah jembatan bagi orang kafir untuk merusak Islam. Maka orang kafir yang menampakkan kekafirannya sangat berbahaya. Tapi orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keimanannya, ya, mereka ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Kan sama-sama kafir. Paham? Pertanyaan, Bapak Ibu yang ada di sini sekarang, termasuk saya, hari ini kita berada di posisi ke-1, kedua atau ketiga? Ingat, jawab dan siapkan jawabannya. Cepat jawab. 1, 2 atau 3? Jangan sok kegeeran. Itu kan ngaku, pengakuan sepihak. Nanti kalau saya jelaskan ciri-cirinya tersinggung loh. Oh Mas pede, Masya Allah sok tahu nih ibu ya. Iya, semoga Allah karuniakan kepada kita hidayah untuk menjadi orang ke-1 ya. Baik, saya jelaskan singkat saja. Menjadi orang yang pertama itu kriterianya 5 minimal. Ini kriteria utama loh. Jadi kalau udah ada 5 indikator ini, ya, kalau udah ada 5 indikator ini, maka Anda orang pertama yang sesungguhnya. Tapi kalau 5 indikator ini belum ada, maka Anda belum masuk orang nomor 1. Setuju? Setuju nggak? Baik. 1, beriman tanpa keraguan. Jadi beriman dengan penuh tanpa ada keraguan. Jadi kalau nanti baca Al-Quran, jangan ragu sedikit pun. Al-Quran benar, Al-Quran benar, Al-Quran benar, yang salah saya. Paham? Jangan pas baca Quran, masa sih? Kok gini? Ya gimana dong? Apa kata iblis? Lu gua banget gitu loh. Lanjutkan, bersama kita bisa. Go to hell. Kan ada orang mengaku dirinya Islam kan? Kalau kita baca ayatnya, masa sih? Hari gini suruh begitu?
Saya bilang, Bu, gak usah bereaksi begitu, ibu bikin iblis tersenyum deh. Apa kata iblis? Raupopo, lu gue banget gitu lo. Lanjutkan, bersama kita bisa go to hell. Jadi pertama apa? Meyakini tanpa ada keraguan, membenarkan tanpa sedikit pun ada keraguan. Paham? Dalilnya surat 49 ayat 14 ayat 15. Jangan-jangan kita masih kategori ayat 14-nya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna lamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan seterusnya. Orang-orang Arab, orang-orang munafik Arab dulu berkata, kami telah beriman ya Muhammad. Ngaku beriman tadi. Allah turunkan ayat ini. Katakan pada mereka, Muhammad, kalian belum beriman, kalian baru Islam, sekedar lisan saja. Faham? Kenapa kata Allah? Lamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke hati-hati kalian. Saya tanya, udah merasa iman udah masuk ke hati belum? Hei anak muda. Kata anak muda, udah sih Pak, tapi iman kita suntuluyu, bahasa Ambon, sentuh lalu luyu. Kalau pengajian naik, nanti malam tahun baru turun lagi. Itu namanya iman kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Jadi kayak dolar begitu, kayak rupiah. Kalau ada sentimen positif, naik sedikit berapa digit gitu ya. Nanti bertemu dengan sentimen negatif, turun lagi 80 digit ya. Bukan begitu cara orang beriman. Kenapa? Karena imannya belum kokoh, belum sabit di hatinya. Paham? Maka Allah menjelaskan seperti apa iman yang menghunjam di hati kalian, ayat 15-nya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Paham? Kemudian Allah mengatakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humu as-siddiqun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang benar keimanannya adalah orang yang beriman kepada Allah dan kitabnya, beriman kepada Rasul dan risalah yang dibawanya, dan tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Mereka itulah. Kemudian apa? Dia berjihad dengan jiwa dan hartanya. Salah satu jihad yang paling besar apa? Melawan syahwat, bukan? Berapa banyak Quran dilawan karena syahwat, bukan? Gue masih muda, kalau pakai cadar gimana ya? Gue kan masih muda, masih punya rencana tahun depan kawin. Kalau suruh berhenti dari bank riba gimana ya? Nah, saya pernah diundang ceramah di bank pemerintah riba. Udah jelaskan riba kira-kira 1 jam 42 menit. Direkturnya nanya, Pak Salim, kalau kami berhenti di sini kami makan apa? Jawab saya, bukan urusan saya, lu mau makan apa itu kan urusan lo. Ngapain lu nanya? Bukan dia begini. Kalau kami berhenti di sini kami kerja di mana? Saya kan bukan menaker, kenapa nanya-nanya saya? Saya tuh ustad. Jawaban saya halal haram. Hukumnya gimana? Bukan kerjaan di mana? Lu kan direktur, ngapain nanya gua? Kata bininya, sikat. Nah, jelas ini syahwatnya luar biasa. Dia tidak, udah saya jelaskan dalilnya tentang riba, dosa riba, tingkatan riba paling rendah, sama dengan orang berzina dengan ibunya. Dia masih nanya lagi, kalau kami tinggalkan bank ini kami kerja di mana? Saya belum ditelepon SBY gantikan Muhaimin Iskandar jadi menaker, ngerti loh? Saya aja nggak punya kerjaan, mikirin loh. Kata lakinya begini, pantesan biniku galak, gurunya galak begitu. Nah. Ada yang nanya lagi, Pak Salim, kalau kami harus berhenti dari sini, kan harus kerjaan baru, kan lama Pak.
Anak istri kami makan apa? Yang punya istri kan kamu, ngapain nanya saya? Urusan enak lu nggak pernah nanya saya, urusan susah aja lu nanya saya, lu yang bener aja dong. Paham? Jangan nanya urusan perut Allah, itu urusan Allah, bukan urusan gue. Ngerti? Urusan gue kira-kira gimana agar Allah memudahkan pekerjaan saya, itu urusan saya. Paham? Dasar suntuluyo saya bilang. Nah, saya pikir gak diundang-undang lagi, ternyata diundang terus untuk dirukai itu orang-orang. Kita harus beriman tanpa keraguan. Allah maha benar. Paham? Yakin. Saya bilang begini, saya tanya, Bapak kalau habis baca Quran biasa Bapak gimana? Bapak gini kan? Sadaqallahul azim, betul? Kata iblis nggak ngefek, nggak ngaruh. Kenapa? Karena mushaf yang bersentuhan dengan hidung dan dadamu. Quran kan nggak masuk ke hati. Kemudian ngomong Allah maha benar, kan lisanmu doang, hatimu enggak. Betul? Makanya kata iblis, jangan ada dusta di antara kita. Saya tanya, kita yang hadir sudah memiliki syarat ini belum? Nah, kelihatan keraguan di wajahnya. Untuk berani mengatakan gue 1000% tidak ragu terhadap kebenaran Quran. Saya tanya, udah 1000% belum? Masya Allah, ibu-ibu mentazkiyah dirinya sendiri ya. Hebat sekali. Paham? Itu indikator yang pertama. Kalau kita ingin mengklaim diri kita yang pertama, orang ke satu tadi. Paham? Dan jadilah Anda orang yang membenarkan. Maka engkau pasti. Tadi apa kata Allah di awal surat? Hudal lil muttaqin, bukan? Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Saya katakan wallahi demi Allah, kita tidak bertakwa sampai kita benarkan Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan tanpa meragukan. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Tadi Quran petunjuk buat siapa? Orang bertakwa, bukan? Dan orang nggak mungkin bertakwa sampai dia beriman, bukan? Paham? Maka apa kata Allah? Orang yang membawa kebenaran. Muhammad diutus dengan kebenaran, membawa kitab yang paling benar. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya maka orang bertakwa, kata Allah. Artinya kita tidak akan pernah bertakwa sampai kita beriman, dan kita tidak beriman sampai kita membenarkan, dan kita tidak pernah membenarkan sampai kita tepis, kita bersihkan keraguan sedikit pun dari hati kita. Gimana? Sebelum saya lanjutin loh, ini baru satu aspek. Kata ikhwan apa? Insya Allah si Ustadz cuma selalu ada keraguan, suka himpit, apalagi kalau lagi susah ya. Kalau nafsu lagi ngebet biasanya apa? Kadang-kadang setan membuat kita ragu. Kalahkan itu. Kalau Anda ingin jadi orang yang ke-1. Paham? Paham? Itu pertama. Yang kedua, ketika Anda menyatakan Anda beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, maka syarat yang kedua, jangan mencampuri keimananmu dengan syirik sedikit pun. Karena yang dimaksudkan orang beriman adalah orang yang memurnikan imannya dari kotoran syirik. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Betul?
Orang yang beriman itu siapa? Orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan sedikit pun. Saya tanya, kita ini imannya udah steril? Udah steril belum? Jangankan syirik besar, syirik kecil juga masuk, bukan? Ibu-ibu dulu tangannya gatal kayak mau dapat uang, dia kan tatayur, syirik juga kan? Tidak membatalkan Islam sih, tapi kan syirik juga. Mata kiri gerak-gerak, kayaknya aku lagi dirasain orang deh. Mata kanan gerak-gerak, kayaknya mau lihat orang jauh deh. Ada kupu-kupu, kayaknya ada tamu deh. Syirik besar sih enggak, insya Allah udah rajin ngaji di rukyah. Tapi syirik kecil kan keseringan. Paham? Maka harus disterilkan. Kenapa? Karena bangunan yang besar ini, bukankah dia terdiri dari elemen-elemen partikel pasir yang kecil, bukan? Kecil, tapi kalau terus menerus jadi bangunan yang besar, bukan? Maka jangan biarkan syirik walaupun yang kecil sifatnya. Coba lihat, itu pasir itu kecil enggak? Awalnya terurai, bukan? Tapi karena disusun, dipelihara, dikasih, kuat enggak? Maka indikator yang kedua adalah tidak boleh kita campuri akidah kita dengan kesyirikan kalau ingin jadi yang nomor satu. Paham? Mau dilanjutin? Karena waktu saya cuma sampai jam 11. Itu di jadwal bilang sampai zuhur. Yang ngajar saya, kenapa panitia yang ngatur saya? Saya kan ustadz bandel, Bu, nggak bisa diatur orang. Ya, saya biasa ngatur diri sendiri. Ya, baik. Indikator yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu kalau mendengarkan Al-Quran dibaca nggak ngerti deh, apalagi kalau ngerti isinya. Pertama, nggak keimanannya, tahu biasa-biasa saja. Apakah kita mendengarkan Quran semakin kokohlah keimanan kita, semakin bertambahkah keimanan kita, ataukah kita mendengarkan Quran seperti kita dengarkan dangdutannya Satria bergitar? Saya rasa yang kedua, ya. Kita banyak mendengarkan Quran, apalagi sekarang Quran bacaannya aneh-aneh lagi, ya. Maka indikator yang ketiga, lihat, kalau kita orang nomor satu, orang yang ke satu, insya Allah setiap kita mendengarkan Quran pasti akan bertambahlah keimanan kita. Itulah yang dulu dimiliki oleh ahlul kitab ketika Quran turun. Mereka yang sebelumnya beriman kepada Isa, dan mereka yang benar-benar menunggu kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Quran dibacakan kepada mereka, mereka pun beriman kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran itu. Lihat surat 28, surat Al-Qasas ayat 51 dan seterusnya. Surat berapa, ibu-ibu? Surat 28 ayat berapa? Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, yaitu orang-orang yang telah kami berikan Alkitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Surat 28 Al-Qasas ayat berapa tadi? 51. Masya Allah. Ini kupingnya taruh kemana ya? Oh, tadi saya bilang 41 ya? Hah? 21. Oh, berarti saya salah deh. 51. Yang tadi saya bacakan itu 51 ya. Hum bihi yu'minun.
maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka beriman dengannya. Bertambah-tambahlah keimanan mereka setelah iman yang sudah ada sebelumnya. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Betul? Betul ya? Nah, kita udah kalau mendengarkan Quran maka bertambah-tambahlah keimanan kita atau tidak? Atau coba lihat surat 8 ayat 2 Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina amanu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jujur aja, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bapak-bapak kalau mendengar Quran dibaca, hati bapak jadi teduh, damai atau jadi gregetan? Ini anak muda, saya lihat ini anak muda, ini satu geng ya, berempat nih ya. Ya ini dari Kreo ya, dari Ciledug ya. Antum berempat ini satu geng ya, tapi bukan gangster kan? Nah, kelihatan kayaknya akrab kan, satu geng ya. Antum lagi ngobrol-ngobrol, lagi cerita-cerita, ya, tiba-tiba mendengarkan Quran dibacakan, Anda meninggalkan ceritamu atau malah bilang ini ganggu nih orang lagi cerita juga. Tahu gimana senyummu menunjukkan aku tidak demikian begitu. Mari kita belajar, karena kita tidak menjadi orang yang kesatu sampai bagaimana respon hati kita terhadap Al-Quran. Bagaimana orang beriman mendengarkan Quran tidak meyakininya? Bagaimana mungkin orang yang tidak ada keraguan? Bagaimana mungkin orang yang tidak mencampurinya dengan syirik? Ketika mendengarkan Quran tidak bertambah keimanannya adalah mustahil, bukan? Faham? Yang keempat, apabila telah sampai kepadanya hukum syariat dari Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, dia apa? Dia tidak akan pernah menolaknya. Itu tanda ikatan iman yang keempat. Tidak menolak dan tidak memilih yang lain dari Quran dan Sunnah. Lihat surat 33 ayat 36. Surat berapa? Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, mungkinkah seorang laki-laki mengaku dirinya beriman kepada Allah, Rasul dan kitabnya? Mungkinkah seorang wanita mengaku beriman kepada Allah, Rasul dan kitabnya? Tetapi manakala Allah telah menetapkan urusan mereka dalam kitabnya dan Rasul telah menetapkan urusan mereka dalam sunnahnya, mereka punya pilihan yang lain. Ada orang menolak ayat-ayat memilih pemimpin kafir dengan alasan apa? Kita kan negara demokrasi, bukan negara teokrasi. Betul? Lagian Quran itu urusannya adalah privat, domestik, bukan wilayah publik. Bu, pernah di ILC ada seorang tokoh muda ngomong begitu kan? Iblis aja bengong loh. Apa kata iblis? Gue gila tapi orang ini lebih gila lagi ya. Betul? Iblis aja kaget, tahu nggak? Iblis bilang apa? Dulu aku mohon ke Allah nyesatin orang, sekarang dia nyesatin tanpa saya sesatin loh ini orang. Tapi sekali lagi apa kata iblis? Raupopo, lanjutkan bersama kita bisa tadi.
Gila nggak orang? Iblis aja kaget, tahu nggak? Apa kata iblis? Sesesat-sesatnya saya tidak sesesat orang ini deh. Paham? Sebab iblis itu mengakui kebenaran Quran kan? Apa kata iblis di surat 7 ayat 16? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena aku telah dinyatakan sesat, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, syariat Islam dan Qurannya, bukan? Iblis mengakui Quran itu benar, bukan? Supaya iblis tidak kelabing kesepian di neraka, orang dijauhkan dari Quran, bukan? Sementara si Nusron bilang lain, bukan? Apa kira-kira iblis? Ternyata lu lebih gila dari gua lo ya. Paham? Jadi kira-kira reaksi iblis apa? Gue gila apa? Gue gila beneran. Lo benar-benar gila, men. Maka apa kata iblis? Tuhan, saksikanlah saya tidak sesatkan dia, dia sesat sendiri, Tuhan. Paham? Orang beriman manakala apa yang sudah Allah terangkan, tidak boleh kita keluar dari pilihan Allah tadi. Tidak patut seorang laki-laki yang mengaku beriman, tidak patut seorang perempuan mengaku beriman, manakala Allah telah menetapkan urusan mereka, mereka keluar dari apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Kata Allah, mereka bermaksiat, kata Allah. Paham? Dan mereka adalah orang yang sesat. Ya? Jadi bapak ibu bayangkan ketika orang mengatakan ini kan pemilu, jangan bawa-bawa agama. Kan ada tokoh ketika kampanye untuk Ahok di Bali itu juga ngomong gitu kan? Ini pemilu, ini politik, bukan pilih imam sholat, jadi nggak usah bawa-bawa Quran. Apa kata iblis? Yes. Kenapa? Tambah member. Jadi iblis senang sekali. Apa kata iblis? Puji Tuhan, haleluya, saya tidak kelabing sendirian di neraka. Ada orang ibu-ibu nanya sama saya, Pak Salim, kenapa sih Allah melarang kita nggak boleh milih pemimpin kafir ya? Saya jelaskan dalilnya. Larangannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas, Bu? Allah jelaskan alasannya kenapa nggak boleh pilih kafir. 1, 2, 3, 4, 5 ayat alasannya. Apa kata ibu ini? Pak Salim, kok Tuhan tidak adil ya? Apa jawab saya? Ibu sangat biadab. Kaget ibunya. Saya bilang maaf, ibu manusia terbiadab yang saya temui. Bu, kalau nggak setuju, kalau mau bela Ahok, bela aja, nggak usah Tuhan disalahin. Paham? Saya bawakan dalil yang banyak, kemudian ibu itu minta maaf. Jangan minta maaf ke saya, Bu. Ibu kan nggak hina saya, ibu kan hina Allah. Minta maaf saja kepada Allah. Saya bilang Ahok lebih sopan dari ibu loh, Bu. Ahok hanya bilang jangan dibohongin pakai ayat. Ibu bilang Tuhan tidak adil, berarti ibu lebih biadab. D-nya double, biadab. Kata ibu-ibu pengajian, Masya Allah, Pak Salim belum pernah bilang kata biadab loh kepada orang langsung. Tantangannya marah sekali. Nah Bu, ibu kalau tadi protes saya nggak apa-apa sih, kan ibu bilang Allah nggak adil. Untuk saya nggak cekik batang leher ibu loh, Bu. Ibu kalau mau pilih Ahok ke, pilih Ahok ke, pilih setan ke, silahkan aja, nggak usah Tuhan disalah-salahin. Allah nggak disalah-salahin. Ya, kemudian dia ngomong apa? Pak Salim, kayaknya Tuhan gak gitu-gitu amat deh. Saya bilang tadi waktu saya ngomong, Allah datang ke ibu ngomong dia gak gitu-gitu amat. Dia bilang gak juga sih, kenapa ibu bawa nama Allah? Ibu tuh lancang ya. Kata yang punya rumah, sikat Pak Salim. Jadi aneh ya, orang mengaku dirinya Islam, dia bilang Pak saya udah haji 4 kali. Saya bilang 10 kali juga nggak ngaruh. Justru haji ibu dipertanyakan, masa udah haji 4 kali imannya nggak bertambah dengan Quran? Ya,
Nah. Jadi indikator keempat apa? Harus ikutin. Tidak boleh kita pilih hukum yang lain kecuali yang apa? Faham? Kita tidak butuh kepada dalil yang lain. Coba lihat surat 6 ayat 114. Surat 6 Al-An'am ayat 114 dan 115. Afa ghairallah hakama. Mungkin pantas aku mencari hukum selain Allah? Padahal Allah telah menurunkan Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatunya. Allah menurunkan Quran, Nabi menerangkan dengan sunnahnya. Ya, ada satu geng moge, tahu moge enggak? Motor gede ya, ngundang saya ceramah tentang pemimpin dalam Islam. Mereka nanya gini, Pak Salim, emang masa sih? Awalnya dia bilang, mereka nanya, Pak Salim, apakah Islam ngatur sampai urusan pemerintahan politik diatur? Saya jawab, jangankan milih pemimpin, ente buang sperma di istri yang sah saja diatur loh. Lalu saya tanya, ente kalau berhubungan badan sama bini ada aturannya nggak? Saya jelaskan gini-gini. Dia bilang apa? Nggak pernah, berarti ente monyet. Tahu monyet nggak? Monyet mendatangkan lawan jenisnya, nggak pernah punya ritual apa-apa. Nah, supaya anda beda dengan monyet, Nabi buatkan aturan. Jadi selama ini ente monyet. Kata kawan-kawan itu, wow. Coba lihat, anda mengeluarkan spermamu di tempat mana diatur. Bagaimana cara mendekati istrimu diatur. Masa urusan maslahat umat yang besar masalah nggak atur? Padahal datang aja, plak-plak-plak selesai. Apa urusannya sama Allah? Itu pun diatur kan? Faham bapak-bapak? Membuang manimu saja anda enak saja diatur loh oleh Allah. Faham? Bagaimana urusan kemaslahatan manusia banyak, masa Allah tidak atur? Mereka ketawa, kenapa? Memang Pak, kami kayak monyet Pak, datang plak-plak selesai. Supaya tidak jadi monyet ikut agama, supaya anda beda dengan monyet. Sebab orang kalau Quran datang beriman namanya mukmin, betul? Menjalankan Quran namanya makmun. Percaya enggak, jalanin enggak, namanya mamon. Tahu mamon? Manusia monyet. Itu dulu. Kalau sekarang saya bilang, anda orang kota, ada temanmu kalau nggak beragama, namanya orang utan. Tahu orang utan Pak? Beda spesies tapi konstruksinya sama bukan? Mirip. Jadi bapak ini kan saya udah ceramah dari tadi, ada yang bilang begini, Pak Salim, oh ada banyak lebar. Saya cuma bilang gini, ibu, bapak, kita satu agama tapi beda keyakinan. Loh kok iya, kan kita sama-sama muslim. Saya mengimani Quran tanpa ragu, seluruhnya saya katakan, saya patuhi. Ibu masih berdebat dari tadi. Berarti kita satu agama tapi beda keyakinan. Artinya apa? Keyakinan ibu terhadap Islam dan Quran tidak utuh, Bu. Jadi maaf, kita nggak usah berdebat lagi karena kita satu agama, beda keyakinan. Paham ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu ini kan banyak gaul, ini kan iguana, ibu gaul di mana-mana kan? Ibu tahu iguana nggak? Iguana tuh binatangnya kurus tapi mulutnya nggak pernah tutup kan? Makanya ibu-ibu muda saya kasih gelar iguana, ibu-ibu gaul di mana-mana. Nah, jadi kalau ngomong sama orang begini, kita katakan aja, lana a'maluna wa lana a'malukum, untuk kami amal kami, untuk kamu amal kalian. Kita satu agama beda keyakinan. Kenapa? Kami mengimani Quran secara utuh, kami tidak akan keluar darinya, kami berusaha mengikutinya. Kenapa? Karena pilihan bagi kami hanya dua, mukmin atau kafir. Paham? Maka tanda menjadi orang kesatu yang kelima apa?
Tidak usah nanya kenapa begitu dan begini dalam syariat, tapi katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dengar itu maksudnya faham, sudah faham jalanin, gak usah nanya kenapa begini, kenapa begitu, capek dan repot. Faham? Surat 24, surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang beriman adalah respon mereka, jawaban mereka, sikap mereka ketika Allah dan Rasul memanggil mereka, lalu dikatakan kepada mereka, ini hukum Rabb kalian, ini hukum Rasul kalian. Mereka jawab apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami taat. Sekarang saya tanya, dari 5 tanda indikator utama ini udah dimiliki semuanya belum? Ibu-ibu, udah dimiliki belum? Berarti kita belum jadi yang ke-1 ya. Masih abu-abu nih ceritanya. Saya tanya dulu, jawab yang jujur. Dari 5 indikator tadi untuk jadi yang ke-1, kita udah miliki semuanya belum? Udah miliki, cuman belum 100% ya. Apalagi bapak-bapak muda ya, penuh banyak hayalannya ya, punya hayalan panjang, kelihatan dari wajahnya sih. Biasa kalau punya hayalan ya, biasa jadikan, biasa apa? Agama penghalang biasanya. Ya, baik. Jadi kita baru bahas, jadilah Anda orang yang ke-1. Cukup 5 indikator tadi. Bagaimana dengan orang kedua? Ada 8 indikator. Bagaimana jadi orang yang ketiga? Ada 10 indikator. Tapi tidak hari ini karena saya udah kelelahan. Saya nggak minta diundang loh, tapi saya cukup hari ini membahas yang ke-1 aja. Dan wallahi saya pun merasa saya belum memenuhi yang pertama tadi. Demi Allah saya bersumpah, saya belum sempurna pada yang pertama tadi. Maka mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita menjadi yang pertama. Dan wallahi kedua, ketiga tidak ada jaminan kecuali nar. Maka mari kita mulai hari ini, kita berjuang, kita berusaha menjadi yang ke-1 tadi. Saya katakan wallahi demi Allah, saya belum sempurna menjadi yang ke-1. Mari kita belajar. Karena bagi kami ilmu kami lumayan, tetapi tidak biasanya tidak berbanding lurus antara ilmu dengan amal. Apalagi yang nggak berilmu. Yang berilmu saja nggak berbanding lurus, gimana yang modal nekat? Mari kita belajar, dan yang sudah tahu mengamalkannya, yang belum tahu belajar, dan yang sudah tahu mari kita saling tawasau bil haq, kita saling menasihati dengan kebenaran agar kita selalu berusaha dan jadi yang terbaik tadi, yang nomor 1 tadi. Faham? Nomor 2 dan nomor 3 nanti kapan-kapan kalau saya berkenan ya. Saya kira cukup aja dulu sampai di situ ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, telan aja jadi pil pahit, insya Allah sembuh deh. Ya, insya Allah. Di mana-mana saya lihat penyakit. Kalau udah lewat, kadang-kadang saya kemo, kadang-kadang saya amputasi. Ya, tadi waktu diamputasi, tegar pakai obat bius masalahnya. Kalau sakit tahan saja, insya Allah Allah sembuhkan hati-hati kita. Insya Allah Allah sembuhkan hati-hati kita, insya Allah. Dan mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, teguhkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ya Allah zat yang membimbing hati, arahkan, bimbinglah hati kami agar takwa, agar selalu taat kepadamu ya Allah. Mari kita berdoa selalu kapan saja. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Muslim, Allahumma ya musarrifal qulub,
sarif qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah di atas agama ini, dan Allah menghati kita untuk taat dengan ketaatan yang sempurna insyaallah. Saya kira cukup, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.